Tangkap lagi gua.
أمهاتنا وأطبائنا وممرضينا وممرضاتنا وموظفينا وموظفاتنا ومساهمينا ومساهماتنا وبلادنا وكل بلاد المسلمين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في كل مكان وزمان ويا قاضي الحاجات اللهم فاصرفه عنا اللهم احفظنا مما نخافه ونحذر فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين سلام على نوح في العالمين سلام على نوح في العالمين سلام على نوح في العالمين اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم لا خير إلا خيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والغلاء وجميع الأمراض وموت الفجأة والطاعون ما لا يكشف غيرك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم طول أمورنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا
أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقد حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقل حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير رب اغفر لي وارحمني وتب علي 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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekarang Al-Quran dulu ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana an nusliha ma'ishatana linaila as-sa'adati wa ridha wa naquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Anak-anakku sekalian, para santriwan, santriwati, para ninja-ninja, pakai masker semua, yang saya sayangi dan seluruh para pendengar dari rumah masing-masing lewat jalur FB ataupun lewat Zoom, ataupun lewat IG. Semoga kita semua selalu diberi Allah kesehatan. Dan alhamdulillah kita masih sehat sampai bulan Sya'ban. Dan setelah ini akan masuk ke bulan Ramadan insyaallah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami selama bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Syahrul Ramadan syahrun mubarakun. Bulan Ramadan penuh keberkahan dan semoga kita mendapatkan keberkahan tersebut.
Salawat dan salam semoga selalu terlimpah tercurah buat junjungan kita Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mensyariatkan kepada kita untuk mengikuti perintah Allah untuk berpuasa di siang hari dan menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Beliau bersabda, "Syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu faman shamahu wa iqamahu imanan wa ihtisaban khurijat min dhanbihi kayaumi wulidathu ummuhu." Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah wajibkan kepada kalian untuk berpuasa di siangnya. Dan aku mensunahkan kepada kalian untuk menghidupkan malam-malamnya. Karena siapa yang berpuasa di siang harinya, menghidupkan malam-malamnya dengan rangkaian ibadah, khurijat min dhanbihi, maka dia dikeluarkan dari seluruh dosanya. Kayaumi wulidathu ummuhu, seperti hari pertama dia dilahirkan oleh ibunya, bersih dari segala dosa. Jadi hari ini kita mulai rangkaian kajian serial tentang fikih Ramadan. Fikih saum fi Ramadan inda corona. Jadi tentang fikih puasa Ramadan saat corona. Agak berbeda dengan Ramadan sebelumnya yang kita semua bersama-sama dengan seluruh kaum muslimin bahkan seluruh dunia sangat bergembira dan antusias, semangat menyambut kedatangan Ramadan. Masjid-masjid sudah berhias, bahkan dicat ulang, bahkan direnovasi. Banyak sekali ruang-ruang sholat direnovasi, tempat wudhu direnovasi. Ditambah juga bangunan semi permanen, ditambah juga tenda-tenda sekitar halaman masjid, bahkan setengah jalanan pun dipakai. Walaupun ini nggak syariatkan ya, jalanan dipakai untuk tarawih. Begitulah kemeriahan menyambut Ramadan yang selama ini kita alami. Dan barangkali Pak Jri, tolong pakai itu masker, jangan dilepas dari tadi kan. Jadi berbeda ya kalau sekarang hiruk pikuk seperti itu tidak kita dapatkan. Ya, kita semua diisolasi di rumah masing-masing dan kita di pondok ini sudah lebih dari sebulan, bahkan mungkin sebulan setengah, hampir 2 bulan kita sudah mengisolasi diri di pondok pesantren ini. Dari Maret awal sudah mulai kita, sejak pertama kali diumumkan kasus corona di Indonesia, kita sudah mulai isolasi. Sampai hari ini, malah sekarang kita sudah hampir sebulan setengah ini. Kalau hitungan saya lebih sebulan setengah, karena tanggal 14 itu resminya total tidak ada lagi guru-guru dari luar yang masuk. Tapi kalau kita isolasi masih ada guru yang datang dari luar ngajar, itu sejak awal Maret itu. Nah, yang resminya tanggal 14 Maret semua guru dari luar sudah tidak mengajar ke pondok. Kalian terisolasi itu 14 Maret. Sekarang sudah tanggal berapa? 18 April. Justru Tangsel baru hari pertama hari ini PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Jadi kita sudah sebulan setengah, hampir 2 bulan, Tangsel baru pertama. Jadi saya agak bingung juga ini. Kalau menurut aturan PSBB itu sudah tidak boleh ada lagi perkumpulan orang di atas 5 orang, nggak boleh. Nah, kita masih 100-an gimana ini? Ya, tapi kita bisa meyakinkan kepada para pemegang keputusan bahwa insya Allah tidak ada santri kita yang terpapar corona sejauh ini. Ya, alhamdulillah, karena semua sehat, semua ya
Kalau yang terpapar tentu saja dalam waktu durasi 7-14 hari ada yang mendapatkan gejala tersebut. Nah ini alhamdulillah pada sehat-sehat semua. Jadi serba bingung juga karena seluruh pondok dan sekolah lainnya itu sudah pada libur semua. Dan di pondok ini kalau di karantina seperti ini insya Allah aman. Apakah nanti tetap sampai Ramadan ataukah ada petunjuk dari pemegang kekuasaan untuk memberikan masukan apa yang harus kita lakukan. Tapi yang jelas sejauh ini kita semua sehat walafiat, pembelajaran berlangsung terus walaupun banyak pemadatan. Banyak pelajaran yang ditiadakan, fokus pengajaran di pondok hanya Al-Quran dan Al-Hadis. Kajian-kajian seperti ini juga ditingkatkan. Dan insya Allah kajian Ramadan saya di berbagai macam masjid yang tidak dibatalkan akan diadakan lewat media sosial yang semuanya insya Allah akan kita libatkan para santri. Nanti habis sisa kita ada kajian Marhaban ya Ramadan dari Masjid Fatimah Zahra. Kita akan buat format seperti ini. Jadi mereka nanti yang akan nge-link kita lewat via Zoom. Cuma nanti saya akan sebarkan juga tidak hanya Zoom. Jadi pada Isya nanti kita sholat seperti biasa, cuman audianya agak dipendekin suratnya, dimulai setelah Isya langsung Ba'iyah. Kita langsung buka link dan akan diikuti banyak jemaah. Tolong diikuti semua. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mensyariatkan kepada umat Islam untuk berpuasa Ramadan. Tetapi sebelumnya umat Islam sudah berpuasa. Nabi Muhammad SAW sudah melaksanakan ibadah puasa, ya puasa 3 hari sebulan, yaumul bid, setiap bulan sebelumnya puasa Ramadan. Maka ya dilanjutkan setelah bulan Ramadan, puasa yang tiap bulan itu tidak menjadi wajib tapi tetap sunnah. Dan saat tahun kedua Hijriah, tanggal 2 Sya'ban turunlah surat Al-Baqarah ayat 183. Di kapan turunnya ayat itu? Tanggal 2 Sya'ban tahun kedua Hijriah. Tapi tidak langsung puasa, ayat itu turun berarti di bulan Sya'ban, berarti belum puasa wajib. Jadi dari 2 Sya'ban, 3 Sya'ban, 4 Sya'ban, 5 Sya'ban terus sampai akhir bulan Sya'ban Nabi menyampaikan soal ibadah puasa Ramadan bersahabat yang diwajibkan untuk pertama kalinya bagi kaum muslimin. Jadi ada space atau spare waktu dari 2 Sya'ban ke bulan Ramadan, kira-kira berapa hari? Sya'ban berapa hari? 30 atau 29 antara itu ya. Kalau 30 berarti 30 kurang 2, 28 hari. Ada waktu 28 hari Nabi mengajarkan persiapan Ramadan kepada sahabat. Jadi sahabat betul-betul siap nanti pas Ramadan mereka berpuasa Ramadan. Jadi agak lama. Nah sekarang kita ukur bulan Sya'ban sudah tanggal berapa ini? 20 berapa Sya'ban ini? Udah hampir Ramadan ya. Sekitar 23 atau 24 sekarang. Hah? 24 Sya'ban hari ini. 24 Sya'ban kita hanya belajar fikih siang 4 hari menjelang Ramadan. Agak telat sebenarnya. Para sahabat saja dipersiapkan Nabi sekitar 28 hari untuk memasuki bulan Ramadan. Sehingga utuh persiapannya. Karena apa? Karena semua ibadah ini, apalagi rukun Islam, itu mesti diawali dengan ilmu dan dalil. Rasanya agak kurang sempurna, bahkan bisa jadi menjadi sumber batalnya ibadah kalau tidak ada ilmu. Kalau kita mau naik haji, tentu saja harus belajar ilmu manasik haji dengan seluruhnya dan keruwetannya harus dicarikan solusinya apa. Sehingga ketika naik haji betul-betul sempurna, pulang membawa haji mabrur. Nah, ketika kita mau umrah, belajar manasik umrah sebelum umrah. Ketika mau puasa Ramadan, tentu harus belajar fikih puasa jauh sebelum masuk bulan Ramadan.
Nah sekarang kita padatkan dalam 4 hari ini terus belajar fikih shaum. Insya Allah secara ya sedikit-sedikit tetapi agak detail supaya tidak ada yang kurang paham dalam ibadah ini nanti ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita lihat syariat Allah dalam ibadah puasa Ramadan. Yang pertama silakan dibuka Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 bagi ibu bapak di rumah. Nah sekalian boleh buka boleh enggak, tapi buka sajalah walaupun sudah hafal. Ada yang hafal? Nah, nanti imam sholat tolong ayat puasa ini dibacakan ketika maghrib, isya dan sholat tahajud. Yang mau bertanya silakan persiapkan pertanyaan tertulis. Pertanyaan dilarang, pertanyaan baper. Hanya fikih, bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam itu pada tanggal 2 Sya'ban ya, 2 tahun kedua Hijriah turunlah surat Al-Baqarah ayat 183, 84 dan 185. 3 ayat sekaligus. Nanti ayat ke 187 dan 88 itu setelahnya. Ya, setelah Nabi mensosil puasa agak lama baru ada kasus Umar bin Khattab, baru atau satu lagi kalau tidak Ali kalau tidak salah, kemudian turun ayat ke 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian semuanya menjadi orang yang bertakwa. Allah memulai ayatnya dengan seruan atau panggilan, wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil manusia itu dengan banyak redaksi. Yang pertama Allah panggil manusia dengan ungkapan ya bani Adam, wahai seluruh anak cucu Adam. Ini 4 kali terulang dalam Al-Quran, semuanya dalam surah Al-A'raf. Ya bani Adam udhu zinatakum 'inda kulli masjid. Atau yang lain apa? Ya bani Adam. Sebelumnya yang pertama kali la yaftinannakum syaitan. Terus, nah kalau Allah memanggil dengan redaksi ya bani Adam, maka seruan ini adalah untuk semua manusia. Sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Contohnya apa? Disuruh berpakaian. Kalian suruh berpakaian apa? Khudhu zinatakum, bukan. Yang Nabi Adam dan Hawa suruh berpakaian. Qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai anak Adam, qad anzalna, wahai anak Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. Hai anak Adam, sungguh kami telah turunkan kepada kalian pakaian untuk menutup aurat kalian dan juga sebagai perhiasan, membedakan kalian dengan hewan. Coba apa yang membedakan manusia dengan hewan dalam penampilan? Pakaian, ya kan? Kenapa begitu? Karena hewan tidak perlu kasih pakaian, karena tubuhnya sudah ditutup oleh bulu-bulu. Ya kan? Kucing nggak usah dikasih pakaian lagi, sudah berpakaian dengan bulu-bulunya itu. Ayam nggak usah kasih pakaian, sudah ditutupi oleh bulu-bulunya. Nyemot juga, ya, kucing, guguk. Lah manusia ini, manusia adalah makhluk yang kulit luarnya tampak, tidak ditutupin bulu-bulu. Walaupun ada bulu di kulit-kulit, itu bulu kecil, sehingga kulit kelihatan. Itulah yang harus ditutupi. Ya, kalian mau dikasih supaya nggak berpakaian ya? Ini yang hobi-hobi telanjang di tepi pantai itu. Orang-orang wisatawan di Bali di mana sekarang sudah tidak boleh lagi, alhamdulillah tidak ada maksiat.
ya karena corona. Mudah-mudahan mereka nanti sadar semua. Amin. Mau nggak? Boleh tidak berpakaian tapi dikasih bulu semua. Mau? Siapa yang mau? Kasih bulunya kayak rambut hitam semua, bulu semua, ya sampai mukanya bulu semua. Nah lalu tidak diberi syariat berpakaian. Mau jadi hewan, jadi manusia begitu? Manusia penuh bulu. Jadi rambutnya di mana? Kalau orang rambut di atas kepala, ini rambut di atas, di bawah, di tengah, di badan, di semuanya. Nah, bukan lagi di atas, di seluruh tubuh. Nah karena itu syariat berpakaian itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Lalu pertanyaannya modelnya bagaimana? Itu sudah bicara lain. Yang jelas seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith, sampai Adam Malik, sampai Adam yang lahir dari kiamat itu wajib berpakaian. Karena dia anak Adam, manusia. Jelas? Jadi bukan syariat Islam saja, sebenarnya seluruh manusia. Yang kedua, manusia dipanggil oleh Allah dengan ungkapan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Kalau Allah memanggil dengan ungkapan ya ayyuhan nas, maka yang dipanggil adalah seluruh manusia sejak zaman Nabi Muhammad, bukan dari beda. Sejak zaman Nabi Muhammad sampai akhir zaman, baik muslim maupun kafir. Contoh ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Apa? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Yang di Al-Baqarah sama ya, ujungnya kenal kita juga. Wahai manusia, seluruh manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang sebelum kalian. Jadi semua dipanggil untuk menyembah Allah, baik yang sudah bersyahadat beriman maupun yang masih menyembah berhala. Caranya gimana? Yang beriman tinggal melaksanakan ibadahnya, yang menyembah berhala bersyahadat dulu. Semuanya disuruh. Kenapa? Karena Tuhanmu itu alladzi ja'alakumul arda firasya, yang telah menciptakan bumi yang terhampar, langit sebagai atapnya, semuanya itu. Wala taj'alu lillahi andadan, jangan jadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Jangan katakan ada pencipta langit selain Allah. Jangan ada katakan yang menguasai bumi semua selain Allah. Jangan. Siapa yang pernah mengaku sebagai penguasa bumi? Fir'aun. Ya, atau sekarang ada yang ingin menguasai bumi, ternyata tidak berkuasa juga. Tahu salah, ingin menyaingi Allah. Menyelesaikan corona yang kecil saja manusia semuanya tak berdaya. Sampai sekarang keluar rumah saja tidak berani. Ini ya, jangan menentang Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah memanggil dengan ya ma'asyaral jinni wal insi. Wahai sekalian jin dan manusia. Kalau Allah memanggil dengan ungkapan jin dan manusia, maka panggilan untuk semua manusia dan jin yang sifatnya ya tantangan dari Allah kepada semua jin manusia yang merasa sombong. Dan ini lebih luas daripada ya ayyuhan nas. Kemudian Allah memanggil dengan ungkapan yang berikutnya ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Kalau Allah memanggil dengan ya ayyuhan nabi, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak semua nabi. Contoh dalam surat Taubah, ya ayyuhan nabi jahidul kufar wal munafiqin. Wahai nabi, perangilah orang kafir dan munafik itu. Nah, perintah kepada nabi itu perintah kepada sahabat. Khitabun lin nabi, khitabun li ummatihi, khitabun li ummatihi. Khusus untuk nabi saja. Nah, sekarang ada enggak panggilan khusus untuk orang beriman? Ada. Ini ungkapannya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan. Kalau tadi Allah sebutkan ya ayyuhan nabi, tidak menyebut nama. Allah tidak manggil Muhammad dengan ya Muhammad. Nah.
Tapi kalau Allah memanggil yang lain, Allah panggil ya Musa, ya Isa, ya Yahya, ya kan? Tapi kalau Nabi Muhammad Allah panggil ya ayuhan nabi, dengan ungkapan adanya alif lam al-ma'rifah sebelum kalimat nabi, lalu kalimat panggilan ditambah ayuha. Itu sebuah panggilan manis, kecintaan Allah. Jadi Allah tidak sama memanggil Nabi Muhammad dengan nabi lain. Allah panggil Nabi Muhammad ya ayuhan nabi, ya, tidak menyebut nama. Seperti manusia memanggil, bisa ada gubernur namanya Anies Baswedan, dia panggil Pak Anies, akan berbeda maknanya dengan ungkapan Pak Gubernur. Kalau dipanggil dengan Pak Gubernur itu menghormati jabatannya, lebih memuliakan daripada sekedar menyebut nama. Nah, Allah menyebut Nabi Muhammad dengan ya ayuhan nabi, menyebut gelar nabinya, bukan menyebut namanya. Nah, ini menjadi posisi Nabi Muhammad di atas nabi yang lain. Karena itu Nabi Muhammad asyraful anbiya, nabi yang paling mulia dari semua nabi. Kalau panggil dengan gelarnya. Nah, kita orang beriman dipanggil dengan seperti itu. Kalau nabi ada ayyuha, karena ada alif lam ma'rifah, maka beriman pun alladzi itu alif lam ma'rifah, isim mausul, maka orang beriman dipanggil dengan ayyuha. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Berarti ada posisi istimewa orang beriman dibandingkan dengan yang lainnya, karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada perhatian Allah, ada curahan kasih sayang, ada limpahan rahmat yang akan diberikan. Sehingga apa yang menjadi pesan dalam ayat itu sesungguhnya merupakan kasih sayang Allah. Walaupun bentuknya tidak makan, tidak minum, yaitu puasa. Kan? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang telah beriman. Maka yang dipanggil harus membuktikan bahwa dia benar-benar amanu, telah beriman. Dengan bukti apa? Buktinya dia tidak keberatan sedikit pun dengan seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suruh apa? Suruh puasa. Suruh apa? Salat. Suruh apa? Zakat, haji. Semua tidak ada yang berat. Semua dilaksanakan dengan seikhlas-ikhlasnya, sangat ikhlas. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Baru isinya apa sih? Kutiba alaikumus syiyam. Kutiba, diwajibkan. Alaikum atas kalian asyam. Apa asyam? Puasa. Di sini kalimat yang digunakan bukan fi'il ma'lum, bukan fi'il madhi ma'lum, bukan kataba. Kenapa? Karena fa'ilnya dihilangkan, diganti dengan naibul fa'il. Siapa? Asyam. Sebenarnya yang mewajibkan puasa itu siapa? Siapa? Allah. Sekarang dalam ayat tadi lafaz Allah disebut enggak? Tidak. Tidak disebutkan lafaz Allah. Padahal Allah yang mewajibkan puasa. Kenapa begitu? Karena sebenarnya sekalipun Allah tidak mewajibkan puasa, sesungguhnya manusia itulah yang butuh puasa. Kalaulah Allah tidak wajibkan puasa kepada manusia, kepada orang beriman, maka manusia itu sendiri akan mewajibkan puasa bagi dirinya. Karena begitu besarnya faedah dan hikmah besar yang didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa. Secara apapun, dihitung secara medis. Kalau secara medis, orang yang berpuasa itu akan lebih sehat. Sumu tasihu, berpuasalah kalian, semua kalian akan sehat. Buktinya memang banyak orang-orang yang punya penyakit tertentu diselesaikan dengan puasa obatnya. Ya, bahkan kalau dia mau operasi tidak bisa dilaksanakan kecuali berpuasa lebih dahulu. Berapa jam? 10 jam. Mau tahu di darahnya, di dalam dirinya mengandung asam urat atau penyakit diabetes meletus,
atau penyakit yang lain, maka sebelum diperiksa darahnya dia berpuasa dulu berapa? 10 jam, tak boleh makan dari jam 10 malam ya sampai besok pagi jam 8. Periksa darah, sudah periksa baru makan, 2 jam kemudian periksa lagi, ketahuan setelah puasa berapa gula darahnya? Oh 200. Makan dulu, sudah 2 jam lagi periksa lagi, ternyata 600. Wah ini sudah gawat ini 2 diabetesnya. Karena itu ketahuan dengan berpuasa. Hampir semua ya tindakan medis sebelum melaksanakan puasa dulu. Dan yang jelas banyak orang yang sudah melaksanakan ibadah puasa itu hidupnya sangat sehat dibanding yang jarang berpuasa. Nah, jadi di samping banyak hikmah yang lain, orang mendapat dampak positif dari berpuasa. Sehingga sesungguhnya seandainya Allah tidak wajibkan, maka manusia akan mewajibkan pada dirinya berpuasa. Saking besar manfaatnya. Karena itu puasa itu bukan kebutuhan Allah, manusia yang butuh. Ya, karena itu disebut kutiba alaikumusiyam. Lafaz Allah yang mewajibkan tidak disebutkan selain secara bahasa karena ini adalah fi'il madhi majhul. Juga karena memang jangan ada prasangka manusia bahwa puasa ini kebutuhan Allah. Tidak sama sekali. Walaupun dalam hadis qudsi Allah mengatakan bahwa puasa itu fa innahu li, puasa itu untukku. Iya, saking besarnya faedah puasa. Tetapi sebenarnya hikmah puasa untuk manusia, faedahnya, manfaatnya, baik secara fisik maupun secara non fisik. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kalian jangan merasa bahwa puasa ini kepada kalian saja diwajibkan. Karena kutiba, sebagaimana dulu telah pernah diwajibkan kepada siapa? Alladzina min qablikum, kepada orang-orang sebelum kalian yang kitabnya dari Allah SWT. Kitab Taurat, Injil dan Zabur. Jadi pemegang kitab Taurat, Injil dan Zabur ini semua umatnya berpuasa seperti kita. Siapa dia? Umat Nabi Musa berpuasa, umat Nabi Daud, umat Nabi Isa berpuasa. Di sana juga ada ayat-ayat yang mewajibkan puasa, sama seperti kita di bulan Ramadan. Ya, ditambah barangkali hari lainnya. Kalau Yahudi mereka tambah, Allah wajibkan 30 hari, mereka sedikit sekali, tambahlah 10 hari. Akhirnya Yahudi puasa wajib setahun 40 hari. Kenapa permintaan sendiri? Setelah diwajibkan begitu, mereka pun tidak melaksanakannya. Jadi nggak usah melaksanakan ibadah dengan terlalu pede lalu sombong. Saya pasti sanggup. Ya, saya berpuasanya 60 hari dah. Janganlah. Sesuaikan saja. Kalau Anda mau tambah dengan yang sunnah, 6 hari di bulan Syawal, ya, dan lain-lain. Ya, seperti juga Nasrani sebulan juga puasanya. Kaum Nabi Musa, kaum Nabi Isa. Bahkan orang-orang yang mencari kesehatan fisik berpuasa. Bahkan yang mencari ilmu kebal juga berpuasa. Puasa apa? Ngelmu, tahu ngelmu? Ngelmu supaya kebal, tidak makan, tidak minum 4 hari 4 malam. Sambil dikubur juga dalam tanah, nggak makan, nggak minum, ya. Supaya dapat ilmu kebal. Kebal betul, ditonjok nggak sakit. Bahkan di saya nggak sakit, kenapa? Udah mati. Coba dikubur dalam tanah, berpuasa 4 hari 4 malam dengan tujuan supaya dapat ilmu kebal. Dikubur, 4 hari kemudian dibangkitkan lagi, dibuka di kuburnya. Tahu-tahu setelah 4 hari, ya kebal semua itu. Dia apapun nggak sakit, nggak merintih dia, udah mati. Ada juga yang berhasil karena jin dan setannya. Jadi puasa karena setan. Jadi orang syirik aja puasa. Kita beriman mesti juga wajib karena ini perintah Allah. Tapi walaupun diperintah, laksanakan puasa itu bukan karena terpaksa. Puasa jangan terpaksa. Puasalah karena lillah. Kenapa? Karena endingnya diharapkan semua muttaqi, semua yang berpuasa menjadi muttaqi, orang yang bertakwa. Apa ujungnya? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. La'allahu la'allah. Ya, la'allah. Inna wa khawduha la'allah.
harfu nasbin wa rojain. Roja litarji, roja harapan pasti. Harapan pasti la'allakum tattaqun, harapan pasti kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi dengan cara berpuasa sangat memungkinkan orang menjadi takwa kepada Allah. Lawannya taroji atau roja, lawannya apa? Tamanni apa? Laita. Untung ayatnya la'alla bukan laita. Coba kalau ayatnya laitakum tattaqun, gimana? Tidak mungkin kamu jadi bertakwa. Susah, jadi orang bertakwa susah. Ya, maksud hati memeluk gunung apa daya? Maksud hati memeluk gunung apa daya? Kalian ini udah nggak belajar lagi pantun ya? Dulu belajar maksud hati memeluk gunung apa daya? Tangan apa? Maksud hati memeluk gunung apa daya? Gunungnya kegedean. Itu berharap sesuatu yang mustahil, itu laita. Tapi kalau la'alla mengharap sesuatu yang pasti, apalagi kepada Allah harapannya. Pastilah dengan berpuasa itu orang-orang menjadi takwa. Apa di takwa? Dari waqa yaqi wiqayatan, atau ditambah dengan alif taqiyat taqi. Hanya takut dan cinta. Itu lagi ya. Bisa maksudnya khauf dan roja. Khauf dan roja digabungkan itulah mahabbah. Jadi orang bertakwa itu orang yang mahabbah, mencintai Allah, mahabbatullah, cinta kepada Allah. Karena itu melaksanakan puasa karena cinta, bukan terbeban. Orang yang mencintai pasti dia berkorban apapun untuk yang dicintainya. Nah, ketika manusia mencintai Allah, terserah Allah, dia akan lakukan apa saja. Ya Allah, puasa, tidak makan dari rumah, oke, siap, demi cinta kepada Allah. Di situ ada khauf, ada roja. Khauf, rasa takut yang mendalam. Roja, harapan yang sangat tinggi. Semua ibadahnya karena takut akan murka Allah dan berharap sekali kasih sayang dan rahmatnya. Harus itu, jangan sampai kita beribadah nggak berharap apa-apa. Yang kita bahas pertama kali di bab niat, yaitu khauf dan roja. Bab niat itu sangat berharap akan kasih sayang dan rahmat Allah, sangat takut akan murkanya. Boleh nggak kita beribadah karena takut neraka? Boleh. Takutnya karena Allah. Boleh nggak kita beribadah sangat berharap dengan surga? Boleh, berharapnya kepada Allah. Yang tidak boleh semua itu digantungkan kepada selainnya. Berharapnya kepada selain Allah, ya, kemudian takutnya kepada selain Allah, itu yang tidak boleh. Nah, inilah mana ayat 11, ayat 183. Nggak fokus ya, lihat banyak pertanyaan. Sudah 11 ini. Ya. Ada pertanyaan dari rumah? Belum ya? Baik. Ayyamam ma'dudat. Kalian jangan merasa berat. Tidak sepanjang tahun kalian berpuasa. Tidak juga selama sebulan penuh kalian berpuasa. Tapi kalian berpuasa ayyamam ma'dudat, hanya hari-hari tertentu. Tidak selamanya, hanya hari tertentu saja. Hari tertentu itu kapan? Dijelaskan pada ayat berikutnya, syahrul Ramadan. Hari-harinya hanya di bulan Ramadan, tidak di bulan lainnya. Jadi semakin gampang. Pertama dikira puasa sepanjang tahun, oh tidak. Lalu bagaimana? Hanya hari tertentu. Kapan? Hanya di bulan Ramadan. Itulah puasa wajibnya. Baik, itu sebagai pendahulu. Nanti kita jelaskan rincian-rincian perayaan tersebut pada pertemuan berikutnya. Banyak pertanyaan sudah masuk ini. Ya, silakan diajukan supaya kalian dapat jawaban juga sambil menunggu FB. Sebutkan tingkatan iman. Tentang puasa dong namanya. Orang pertama kali masuk Islam namanya Islam dengan syahadat. Itu namanya babun lidukhulil Islam. Syahadat itu masuk Islam. Dia baru muslim. Belum sampai kepada. Setelah dia buktikan keislamannya dengan amal soleh,
dengan menjalankan perintah menjauhi larangan, baru dia mukmin. Ketika dia istiqomah dengan keimanannya itu, baru dia menjadi orang yang muttaqin, nekat. Di atas itu nanti muhsin. Bahkan muttaqin dengan muhsin itu sama saja. Kalau muhsin, ihsan, dia beribadah seolah-olah Allah yang lihat dia kemanapun, tidak ada pernah dia merasa sendiri. Nah itu bukan ya. Pertanyaan begini gak usah banyak cerita, langsung to the point, panjang-panjang. Langsung. Kenapa perempuan zaman dulu, zaman Nabi rata-rata nama depannya Siti? Enggak, namanya enggak Siti. Siti itu bukan nama, gelar. Siti itu dari Sayyidati. Kalau istilah itu Sayyidati Aisyah, Sayyidati Khadijah. Ya, apa Sayyidah itu? Tuan. Ya, Tuan. Nah, disingkat di bahasanya dengan Siti. Siti Sayyidati. Sayyidi disingkat Sidi. Ada Sidi Ghazali. Iya. Kalau orang-orang nama Sidi. Sayyidati dari Sayyidi. Jadi nama aslinya di Arabnya Sayyidati, di Indonesia di Siti. Siti Aisyah, Sayyidati Aisyah. Sayyidatuna Aisyah. Bagaimana caranya badal puasa buat orang yang meninggal? Bagaimana badal puasa orang yang sudah meninggal? Kalau dia meninggal berhutang puasa, kalau dia sebabnya, lihat dulu ya, hutang puasanya itu apa? Kalau dia terhutang misalnya 3 hari puasa, di hari ke-27 meninggal, masih puasa 3 hari, dia tidak ada hutang, maka tidak ada qadha, tidak ada yang mempuasakannya. Tapi kalau begini, dia sakit misalnya, dia sakit selama Ramadan selama 20 hari, sehat dia. Setelah itu hari kedua dia kan belum qadha ya, karena dia tidak, karena sakit dia tidak puasa. Setelah itu dia belum mengqadhanya, lalu meninggal, fasomahu waliyu, maka ahli warisnya yang mempuasakannya. Itu qadha puasa orang yang meninggal. Orang haid dengan fidyah. Nanti saya jelaskan detailnya itu. Karena ada qadha itu nanti perbedaan. Bukan orang yang dulu meninggal puasa sekarang dia qadha puasanya, bukan. Kenapa manusia lebih sehat kalau puasa? Kenapa manusia lebih sehat kalau puasa? Karena di antara sebab penyakit itu makan tak teratur atau terlalu banyak makan. Sehat itu makan saat lapar dan sebelum kenyang sudah berhenti, itu sehat. Ini makan saat lapar, sebelum kekenyangan, jangan sampai kenyangannya nggak, kekenyangan sudah berhenti. Nah kalau orang tidak puasa, makan itu sumber penyakit. Kemudian yang kedua, ketika orang berpuasa, dia secara medis ada istirahatnya. Kayak kita ini mesin mobil kalau nyala terus kan rusak. Ada waktu dia istirahat sehingga ada jeda perbaikan. Tubuh kita mengalami perbaikan. Banyaklah secara medis, itu buktinya secara medis ya, bukan secara pengalaman dan medis. Apakah puasa anak kecil itu dianggap puasa? Apakah anak kecil berpuasa? Ya, dianggap sebagai ibadah dari orang tuanya, ajaran orang tuanya. Setengah hari? Ya namanya belajar ya, mulai dari sampai zuhur. Tapi itu bukan puasa sesuai tuntunan fikih, namanya ta'lim, belajar secara bertahap. Nanti lama-lama baru sampai asar, lama-lama sampai maghrib. Itu namanya pembelajaran. Nanti kalau sudah balik tidak kaget lagi, langsung full puasa. Caranya gitu. Kalau misalnya nggak pernah diajarin puasa, tiba-tiba pas balik kaget dia. Kalau dia sampai sore bagus, anak kecil, tapi tidak dipaksakan. Ustaz, boleh nggak kalau imam baca rakaat pertama setengah halaman biar makmumnya pada langsung cepat-cepat sujud biar nggak ketinggalan rakaat. Terus pas rakaat keduanya baca 5 lembar. Kan bacaan surat pas sholat rakaat keduanya lebih pendek dari rakaat pertama. Boleh nggak rakaat kedua lebih panjang dari rakaat pertama? Rakaat pertama 5 baris, rakaat kedua 5 lembar.
Kalau di pondok pesantren kalian laksanakanlah terserah. Ya, tapi kalau di luar jangan. Ya. Tapi ini di pondok ini saya mau beritahu harus teratur. Itu yang ngobrol jaga jarak. Enggak ada ngobrol dekat-dekat tuh. Jaga. Kalau sunnahnya yang pertama lebih panjang daripada yang kedua. Kalau yang pertamanya 1 halaman, yang kedua 1/2 halaman. Dan usahakan urutan. Ini kadang-kadang tanggung-tanggung. Di rakaat pertama dia baca ayat 1 sampai ayat 10 surat At-Taubah. Rakaat keduanya turun ke Al-Anfal. Rakaat 1 sampai 5 terbalik itu. Urutkan. Kalau kalian sudah hafalannya sudah begitu urutan. Kalau hafal aja nyambung aja dengan keduanya. Kenapa lompat surat lain? Aneh juga saya lihat para santri ini sekarang trennya. Rakaat pertama surat apa, rakaat kedua surat apa, dan itu tanggung-tanggung. Berhentinya itu bukan satu kisah atau satu berhenti. Karena tanggung ujungnya tinggal 1 ayat dia sudah ruku. Kadang-kadang dia sudah selesai dengan 1 tema, masuk ke tema kedua baru 2 ayat udah ruku. Rakaat keduanya surat lain. Gimana begitu? Usahakan nyambung. Rakaat pertama, kedua suratnya nyambung. Kalau rakaat pertama 1 halaman surat At-Taubah, rakaat keduanya halaman berikutnya. Bertertib jadi imam. Ya. Jangan semaunya. Dan rakaat kedua lebih pendek daripada rakaat pertama. Usahakan bertanya terkuasai. Biasanya sebelum saya murojaah atau doa, saya selalu bilang semoga pahala bacaan ini mengalir kepada orang tua yang aku sayang, orang yang aku sayang, dan umat muslim yang sebelum aku kenal. Apakah pahala bacaan yang mengalir? Siapa yang beramal dia yang berpahala. Tapi kalau udah orang tua, insya Allah mengalir karena anak yang soleh itu ada jaminan. Tapi kalau kalian berharap semoga pahalanya mengalir, itu belum tentu diterima, belum tentu ditolak. Tergantung dengan kalian yang apakah ada yang menghalangi antara kalian dengan orang yang doakan. Jadi antaranya yang menyebabkan banyak. Jadi bukan pahala mengalir ya, mendoakan yang lainnya. Kalau anak soleh, insya Allah pahalanya ke orang tuanya. Itu tanpa disebut juga oke, langsung mengalir. Nah, jaminan karena di antara sebab anak soleh karena peran orang tuanya. Ya, nah kalau begitu kalian beramallah, semoga amal kalian ini diterima Allah. Untuk kalian dulu, karena semua amal untuk yang beramal dulu, baru yang lain. Doanya kan disebut Rabbil firli, ya Allah ampunilah aku. Wali walidayya, dan ampuni kedua orang tuaku. Waliman dakhala baitiya mu'minan, dan kemudian semua orang mukmin yang ke rumah yang aku kenal. Jadi itu baru walil mukminina, dan semua orang beriman. Untuk dirimu dulu, ya Allah semoga pahala amal ini untuk diriku. Nah, kemudian mengalir pahala untuk orang tua. Ustaz Habib, kan manusia keturunan Nabi Adam, kalau hewan keturunan siapa? Ya kan nenek moyangnya monyet, nenek moyangnya monyet. Ya, semua hewan ada nenek moyangnya. Jadi nggak ada yang manusia dari hewan, nggak ada. Ustaz, boleh nggak manggil orang pakai nama julukan? Boleh asal positif. Nama orang dipanggil positif. Misalnya tadi kan Saidati dipanggil Siti Khadijah. Atau dipanggil julukan yang positif ya, tapi nggak boleh negatif. Orang ini matanya blok atau jalannya nggak pincang, si pincang, itu nggak boleh, itu dosa. Julukan yang positif boleh, julukan yang positif. Dari mamanya Wawa. Dari mamanya Wawa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya, jika saat sholat baik wajib atau sunnah kita menangis karena teringat dengan dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan, bagaimana sholatnya batal atau boleh dilanjutkan? Justru itu yang terbaik. Ketika lagi sholat kita mengingat dosa kita di hadapan Allah lalu mengalir air mata, itu yang terbaik. Sholat itu. Cuman begini, ketika sholat itu kita laksanakan sendirian, hanya bersama Allah. Kalau sudah di orang banyak, khawatir juga. Kalau misalnya kayak zikir berjamaah pada nangis semua, pas dia zikir sendirian nggak nangis, nah itu ada masalah di situ. Saya tidak bisa duduk pula apakah dia ria atau tidak, tapi itu berpotensi ria.
Tapi kalau sendirian, sholat sunnah, lalu kita ya menangis mengingat dosa-dosa kita masa lalu di hadapan Allah, itu yang terbaik. Air mata ya yang mengalir min khasyatillah, karena takut kepada Allah, tidak akan pernah disentuh neraka jahanam. Pemilik air mata itu tidak akan pernah tersentuh neraka jahanam. Berusaha ibadah, menangislah di hadapan Allah. Kalau nggak bisa nangis, belajarlah, pahami makna dari sholat itu. Rendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah. Terus begitu, menangis. Lalu kalau misalnya Ustaz, saya nggak bisa menangis lagi sholat. Nah, menangislah karena kalian tidak bisa nangis. Menangislah karena kalian tidak bisa menangis di hadapan Allah. Tangisi itu. Ya. Di mana nih hukumnya orang yang masih ada hutang puasa sementara Ramadan sudah masuk, hutang karena haid? Itu lalai. Kalian haid berapa? 7 hari. Kapan bayarnya? Setelah Ramadan. Dari Ramadan sampai ke bulan Sya'ban. Dari bulan Syawal, bulan Sya'ban berapa bulan? 11 bulan kali 30, 330 hari. Ada waktu 300 hari, 320 hari ya. Potong tidak boleh puasa, potong Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik 5. Jadi 5 hari. Itu tidak boleh puasa. Ya sekitar 320 hari. Haidnya 7 hari, bayarnya ada peluang 320 hari. Sampai bulan Ramadan berikutnya belum juga bayar itu hutang. Lalai, dosa lalai. Lalai itu berdosa. Untung dia masih hidup tuh, ada kesempatan membayar. Maka caranya apa? Ini masih ada waktu nih. Kalau yang masih ada hutang, ini tanggal 25. Mungkin ke bulan Ramadan masih 5 hari. Ada waktu nih, 4 hari. Bayarkan dulu 4 hari ini. Sisanya berapa? Nanti bayarkan. Jadi sisanya nanti bayar lagi setelah Ramadan ini. Setelah Ramadan ini selesai, bulan Syawal, bayar lagi sisanya. Ditambah ya utang baru. Jadi ada utang baru ya. Nah, utang baru tidak dosa, utang lama dosa. Walaupun utang lama itu dosa lalai, tetap wajib dibayar setelah Ramadan ini nanti. Nah, kalau saya utang lama, ini 4 hari ini, utang 7, baru terbayar 4. Nah, berarti utang masih 3 ya. Nanti pas Ramadan ini tambah 7 lagi, berarti utangnya 10. Nah, setelah Ramadan ini bayar 10 hari di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jangan dulu masih panjang waktunya, entar aja. Makanya ketemu Sya'ban belum dilunas. Setiap bulan bayar 1 aja lunas tuh. Tiap bulan 1 gitu. Ya. Ada? Nah, dari online. Dari ayahnya Anissa Rahma. Anissa Rahma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustaz, bagaimana kalau ada seseorang yang mampu secara finansial, fisik, tapi dia tidak melaksanakan rukun Islam yang kelima? Bagaimana ketika wafat termasuk orang yang berdosa atau begitu? Orang yang mampu berhaji tidak pergi haji, padahal dia mampu secara harta, mampu secara fisik. Kata Nabi, siapa yang mampu berhaji lalu dia tidak berhaji, maka tinggal pilih matinya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Tidak ada pilihan mati Islam. Siapa yang mampu berhaji, fisiknya kuat, hartanya banyak, tiap hari dia bolak-balik ke Amerika, Cina, Eropa, tapi tidak juga ke Mekah, padahal dia mampu, maka tinggal pilih mati Yahudi atau mati Nasrani atau mati Majusi. Tidak ada pilihan mati Islam. Itu kata Nabi. Ya, karena itu dosa besar. Tapi kalau sekarang sudah dapat haji, kita tidak tahu ya keputusan nanti. Gara-gara corona, gara-gara haji jadi corona. Lalu dibatalkan hajinya. Padahal dia udah terjadwal nih mau berangkat nih. Tahun ini dibatalkan misalnya. Lalu jadwalnya kembali ke tahun depan, diundur. Sebelum sampai tahun depan dia meninggal, maka dia tidak dosa. Kan dia udah jadwal berangkat. Digagalkan oleh tidak diizinkannya karena corona. Masih? Dari mamanya Sada. Mamanya Sada. Assalamualaikum. Wah, assalamualaikum. Kalau assalamualaikum hanya racun untukmu. Assalamualaikum racun untukmu. Assalamualaikum keselamatan untukmu. Beda ya. Assalamualaikum tadi apa? Mati untukmu.
racun untukmu itu assalamualaikum. Tapi kalau assalamualaikum keselamatan untukmu. Assalamualaikum. Nah, gitu dong. Tidur orang yang berpuasa adalah ibadah. Pemahamannya seperti apa dan tidur yang bagaimana? Ulang lagi ya. Tidur orang yang berpuasa adalah ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah. Pemahamannya seperti apa Pemahaman seperti apa? dan tidur yang bagaimana yang Tidur dapat bagaimana? pahala? So, naumu ini ibadatun. Rawahu hadisun maudhu'un. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Hadis palsu. Tidak ada hadisnya. Ya. Itu dosa besar. Man kadzaba atau man kadzaba. Boleh kadzaba dibaca, boleh kadzaba. Siapa yang dusta atau siapa yang mendustakan? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mendustakan atas namaku dan Nabi, maka siap-siap masuk neraka jahanam. Nabi tidak pernah ngomong dengan, nah, banyak seputar puasa Ramadan hadis-hadis palsu bersiliweran. Di antaranya itu naumu shaimi ibadatun, tidurnya orang puasa ibadah. Itu bukan hadis, nggak ada hadisnya. Justru Nabi ketika berpuasa di bulan Ramadan semakin kuat ibadahnya, bukan tidur, malah sampai 10 hari terakhir tidak tidur sama sekali kan? Iktikaf sampai bulan Syawal. Kapan tidurnya kalau begitu? Jadi ibadah ditingkatkan, jangan tidur. Ini tidak benar ya, hadisnya itu palsu, tidak ada riwayatnya. Tidurnya orang puasa ibadah, enggak, justru kita baca Quran di siang hari dengan ibadah. Namun kalau kita tidur hukumnya mubah. Nah, hukum mubah itu memang bisa jadi ibadah. Cara gimana? Bagaimana menjadikan yang mubah menjadi ibadah? Dengan niat lillahi ta'ala. Kalau niatnya karena Allah, maka yang mubah jadi ibadah. Tapi bukan karena dalil tadi. Karena niat yang ikhlas ja'lul mubahat ibadatun. Menjadikan hal-hal yang mubah menjadi ibadah dengan niat. Kenapa tidur? Ya Allah, sekarang jam habis zuhur. Maka siang juga enggak, saya tidur siang dengan niat karena ya Allah, nanti kalau bangun kemudian tenagaku bertambah kuat, aku akan beribadah lebih kuat dan lebih serius setelah itu dengan membaca Al-Quran sampai 5 juz, 10 juz, 30 juz. Nah, tapi tanpa juz melon. Kalau kalian baca Al-Quran dengan juz melon nggak salah. Ya. Puasa. Ustaz, maksud dari hilal apa? Maksud dari hilal apa? Hilal nama orang. Ada sih namanya hilal. Hilal sudah kelihatan. Oh iya, muncul Pak Hilal. Hilal itu terbitnya bulan baru, tenggelamnya matahari di hari terakhir bulan Sya'ban, terbitnya hari pertama Ramadan. Jadi kalau nanti sehari menjelang Ramadan ada tim untuk lihat bulan, namanya hilal, melihat hilal. Hilal kalau sudah 2 derajat kelihatan, maka sudah dipastikan 1 Ramadan maghribnya itu. Tapi kalau kurang, maka itu ragu-ragu. Secara hitungan namanya hisab. Dihitung, oh ternyata 2 derajat sudah masuk pada asar di hari terakhir bulan Sya'ban, maka ditetapkan besoknya 1 Ramadan. Dengan hisab lebih cepat orang menghitungnya. Tapi ada yang dengan cara hilal, memang perintah Nabi apa? Sumu liru'yatikum wafiru liru'yatikum. Wa in ghumma 'alaikum ya fa'amilul 'iddata Sya'ban 30 yawman. Berpuasalah kalian karena melihat hilal. Beridul fitrilah juga karena lihat hilal. Fa in ghumma 'alaikum, kalau awannya tebal kalian terhalang melihat bulan, fa'amilul 'iddata Sya'ban, sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban 30 yawman, 30 hari. Nah, jadi kalau kelihatan bulan sudah masuk 1 Ramadan, maka ditetapkan maghrib itu sebagai 1 Ramadan, paginya atau subuh, sahurnya, fajarnya kita sudah sahur. Nah, itu 1 Ramadan. Kalau belum, maka belum. Sempurnakan Sya'ban 30 hari. Itu cara menentukan 1 Ramadan ya. Dengan 2 cara, ada hisab, ada ru'yah. Tapi ru'yah itu seringkali khilafiyah. Kenapa khilafiyah?
Karena yang dipakai ru'yatun mahalliyatun, ya, ru'yah lokal. Sementara dari zaman Nabi sampai Khulafaur Rasyidin sampai Bani Umayyah bin Abbasiyah yang dipakai ru'yatun alamiyah. Ada ru'yatun mahalliyah, ru'yah lokal. Di Sumatera aja bisa berapa titik lihat bulan. Ada ru'yah alamiyah, cukup satu negeri melihat bulan, maka itu cukup untuk menjadi ketentuan semua negeri yang lain. Nah ini terbalik, dia tidak mau ikut kalau tidak dari negaranya. Misalnya Indonesia dengan Malaysia. Kadang-kadang di Indonesia sudah lihat bulan, di Malaysia belum lihat bulan. Malaysia nggak mau ikut Indonesia. Sebaliknya di Indonesia, walaupun Malaysia itu dengan Sumatera ujungnya Malaysia dengan tengahnya Sumatera itu udah deket-deketan, tahu-tahu ya Malaysia sudah ru'yatul hilal, sudah masuk Ramadan. Tetapi Indonesia belum lihat, nggak mau ikut Malaysia. Aneh kan? Tapi anehnya kalau Indonesia bagian yang di Sumatera, kalau di Papua sudah lihat bulan, malah yang Sumatera ikut Papua karena satu negara. Padahal antara Sumatera dengan Malaysia dibandingkan Sumatera dengan Papua, dekatan mana? Cuma berdampingan doang. Sedangkan Papua melewati ada pulau Sulawesi, pulau Kalimantan. Aneh. Emang bulan itu pilih-pilih. Saya akan pilih Indonesia dah, nggak pilih Malaysia. Apa gitu? Nah ini kekeliruan. Jadi sebenarnya yang benar ru'yatun alamiyah. Di mana saja negeri yang malamnya sama, maka satu ru'yah untuk seluruh negeri. Jadi kalau di Arab sudah lihat, maka itu untuk Indonesia juga ru'yah itu. Kalau di Mesir bedanya Indonesia 4 jam atau Arab 4 jam. Maka kalau Arab sudah lihat, kita harus ikut. Kalau kita sudah lihat, Arab harus ikut. Mestinya begitu. Kenapa? Di zaman Nabi, sahabat, semua juga dengan alamiah. Jadi ru'yah internasional, bukan lokal. Terus orang berpuasa mendapat balasan surga ar-royan, bukan surga ar-royan. Dapat surga. Surga itu ada pintu khusus untuk yang berpuasa namanya ar-royan. Apakah orang yang puasa bisa masuk ke pintu lain? Bisa. Ada pintu sholat, ada pintu sedekah. Nah kalau semua dia lakukan, dia tinggal pilih mau lewat pintu sedekah atau pintu royan atau pintu yang lain. Nah ya, jadi masuk surga dari pintu manapun yang dia mau. Innal jannati baban. Di surga ada pintu-pintu, ya, di antaranya ar-royan. Kalau ar-royan itu dipanggilnya, semua yang berpuasa masuk dalam sini. Pintu surga yang teriak-teriak, wah itu tempat saya, masuk ke situ berbondong-bondong. Sampai sudah masuk semuanya, ditutuplah pintu itu, tak boleh masuk yang lainnya. Khusus, ya. Dari mamanya Sigma. Dari uminya Sigma. Mana Sigma? Oh ya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana dengan pendapat bahwa apabila kita berpuasa diperuntukkan untuk anak-anak kita yang sedang berjuang menuntut ilmu, itu bisa menambah kekuatan dan energi buat anak-anak kita? Berpuasa untuk anak-anak kita yang menuntut ilmu, maksudnya itu bukan puasanya ya, amal puasa itu jadi wasilah. Seperti hadis terakhir yang kita pelajari babnya, dia beramal, amalnya itu dijadikan wasilah untuk doa. Itu kaidahnya. Saya berpuasa ya Allah, ya kalau saya beramal ini saya lakukan ya libtigha'i wajhika, kalau saya laksanakan ini karenamu ya Allah, maka bukakan pintu bawah ini, maka terbuka. Nah itu juga, ya Allah saya berpuasa, kalau engkau terima amal puasaku ini ikhlas semata karenamu ya Allah, berikan kesuksesan pada anakku yang sedang berilmu, kuatkan dia, sehatkan selalu, apalagi isolasi. Kalau di pesantren sudah diisolasi lama, ya Allah sehat walafiat supaya tambah cerdas. Tapi karena kalau isolasi itu kecil, kita ini banyak, jadi kita ini lakban. Sudah dilakban kalian sebulan setengah, ya dilakban lebih luas lagi dari isolasi. Ya silakan, jadikan amal kita itu sebagai wasilah.
untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sahihnya gitu. Dalam hadis kan gitu. Boleh berwasilah dengan amal soleh, baik puasa kita wajib atau puasa sunnah. Sudah ya? Dari Lastri Darumida. Dari Bu Lastri. Assalamualaikum. Kalau Lastu 2 lagi, kalau Lastri 3 lagi. Aswan. Ya. Mau tanya Ustaz, puasa Syawal dulu apa bayar qada dulu? Apa puasa Syawal dulu, apa dulu? Ya, terserah pilihannya. Karena Syawal terbatas hanya di bulan Syawal. Kalau Syawal 30 hari, kita sudah dipotong mungkin haid 7 hari, tinggal 23 hari. Nanti awal Syawal tanggal 1 tanggal 2 Lebaran, makan-makan, susah puasanya. Jadi hari ketiga baru mulai puasa. Boleh. Berturut-turut atau tidak? Silakan. Yang terbaik berturut-turut. Kalau tidak berturut-turut, boleh juga 6 hari di bulan Syawal. Karena sisanya tinggal 23 hari, potong haid 7 hari jadi 23. Potong Lebaran 2 hari, lagi makan-makan 21. Ada peluang 21 hari, silakan kejar Syawal. Kalau rasa-rasanya saya yang qada dulu kan qada wajib, Syawal sunnah. Wajib dulu, silakan wajib kejar dulu. Jadi sisa waktu 21 hari, kejar wajibnya 7, dapat 7 hari. Baru yang sunnahnya tinggal 14 hari. Nah, selama itulah berpuasanya. 6 atau 13 hari di awal bulan Syawal, ambil semuanya. Kalau bisa seperti itu. Kalau misalnya khawatir cuma dapat puasa 6, ya puasa 6 saja. Qada bisa dilaksanakan di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Cuma begini, seringkali karena luasnya waktu mengqada, orang lalai. Kayak sekarang nih, sampai bulan Sya'ban belum lunas pula hutang. Hutang kepada manusia saja wajib dibayar, apalagi hutang kepada Allah. Nah, sebaiknya memang itu tergantung dengan pilihan masing-masing ya. Tapi perhitungannya harus tepat. Jangan sampai kali ini panjang, nanti aja lalai. Ya, masih? Dari abinya Haura dan Mas Zaya. Dari abinya Haura dan Mas. Pertanyaan mengenai batasan aurat. 1. Batasan aurat laki-laki, apakah lutut termasuk aurat atau hanya batasan dari Apa lutut? Yang kedua, seringkali kita lihat wanita saat mengangkat tangannya, area di atas pergelangan tangannya tersingkap. Apakah hal tersebut dimaafkan dalam pandangan syariah atau tetap dikatakan auratnya terbuka? Jadi yang pertama, batasan laki-laki dari pusat sampai lutut. Sampai itu ada 2 makna. Ada masuk kata ila, berarti termasuk. Ada yang illa, kecuali. Kalau dia dimanakan ila, termasuk, berarti lutut pun harus tertutup. Kalau illa, kecuali rukbah, kecuali lutut, illa, maka dia tidak apa-apa dengan lutut. Tapi yang sempurna ila, sampai ketutup lututnya. Kemudian yang kedua, perempuan bagaimana kalau dia ngajar lalu dia angkat tangannya naik? Itu namanya terlihat aurat. Maka di syariat perempuan ada bagian dalamnya lagi. Serius berapa? Mihna, manset, mihna, manset, stocking kaki. Ya, upayakan tidak terlihat ya. Kalau itu dilaksanakan dengan sadar, berdosa. Kalau misalnya terlupakan karena memang hilaf tak tersengaja, insya Allah diampuni, tapi istighfar. Insya Allah istighfar khusus. Habis. Belum. Bisa nggak puasa Ramadan patokan kalender hijriah? Iya, itu kalender hijriah itu patokan awal. Pemastiannya nanti hilal. Jika dosa lalai itu kita bayar, kita ganti, apakah dosa itu dihapuskan? Dosa lalai yang tadinya masih sudah terbayarkan karena lalai, maka bayarnya dengan taubat, insya Allah diampuni Allah. Ya Allah, saya tidak akan ulangi lagi. Makanya nanti pas utang puasa lagi untuk Ramadan tahun ini cepat dibayar, jangan sampai keulang. Kalau udah taubat, ulang lagi, taubat sambal namanya. Orang yang mati karena berpuasa dalam keadaan sedang sakit, termasuk saya tidak. Tak boleh lagi sakit puasa lalu mati, itu melanggar aturan syariat.
Ya, kenapa? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau sakit atau perjalanan enggak usah puasa, nanti ganti di hari lain. Lah dia dilarang puasa, kalau dia puasa, dosa dia. Mati dia karena itu. Nah, salah sendiri kan dia. Itu rukhsah, keringanan yang sakit jangan puasa. Larangan puasa itu, ketika kalian dilarang puasa, lalu kalian tidak puasa, itu ibadah. Jangan dianggap ibadah itu hanya menjalankan perintah. Termasuk ibadah juga meninggalkan larangan. Sekarang saya tanya, yang haid boleh puasa nggak? Dilarang nggak? Nah sekarang saya tanya, ketika kalian haid, kalian tidak berpuasa karena dilarang Allah. Ketika kalian tidak puasa itu ibadah nggak? Nah tidak berpuasanya kalian itu kalian berpahala. Justru kalau kalian berpuasa lagi haid, kalian berdosa. Tuh, bayangkan, enak gak? Tidak puasa dikasih pahala, enak gak? Nah, jadi Allah Maha Pengasih maafnya, jangan dilanggar, sudah. Nah kalau sakit, maksain puasa sampai mati, saya nggak bisa bilang sahih. Kalau sakit, ambillah rukhsahnya, jangan puasa. Upayakan sehat secepatnya, nanti baru berpuasa setelah sehat. Makanya Ustaz tidak puasa dulu sekarang kalian sunnahnya, karena menyesuaikan dengan kondisi supaya imunitas tubuh. Minum yang banyak supaya imunitas kuat ketika masuk corona bisa dimusnahkan. Jika ya ayyuhalladzina amanu adalah bentuk kecintaan, bagaimana kafaru? Ya ayyuhalladzina kafaru ada dalam Quran. Tak ada kali ya? Ya ada kul ya ayyuhal kafirun. Nah, itu ada alatnya. Katakanlah orang kafir. Iya. Allah itu juga Rahman, mengasihi semuanya termasuk yang kafir. Tapi kalau Rahim hanya mencintai yang beriman. Jadi Allah sebenarnya sayang kepada semua makhluk termasuk yang kafir. Bayangkan Fir'aun yang ngaku Tuhan saja Allah sayang. Apa kata Allah berhadapan Musa dan Harun? Ini ngobrol ya. Katakanlah kepada Fir'aun kaulan apa? Layyinan, katakanlah ya Musa kepada Fir'aun itu kata-kata yang lembut. Ya kan? Padahal dia durhaka, dia ngaku Tuhan. Apa katanya Allah ya? Al-adaka hadithu Musa idna adahu rabbuhu bilwadi al-muqaddas wa idhab ila Fir'auna innahu tagha. Terus bukan itu yang di An-Nazi'at. Hal apa tas'an tazakka, maukah engkau membersihkan diri wahai Fir'aun? Kan di kata-kata lembut. Jadi Allah pun sayang sebenarnya sama Fir'aun. Sama raja yang telah membakar seluruh orang-orang beriman satu lapangan, anak-anakmu dilemparkan ke dalam kobaran api, ashabul ukhdud. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahi azim. Terus falahum adzabul jahannam wa lahum adzabul harif. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabul jahannam wa lahum adzabul harif. Ini orang-orang yang telah menyiksa orang beriman dengan segitu kejam dan sadisnya, jika mereka tidak bertobat akan dibalas dengan azab yang membakar dan azab jahanam. Azab jahanam membakar. Artinya apa? Allah sayang kalau orang yang telah membakar semua orang yang beriman itu wali Allah nggak dia dibakar? Waliullah dibakarnya semua. Satu lapangan semua. Masih Allah bilang kalau dia tidak bertobat baru diazab. Seandainya raja yang telah membunuh orang beriman satu lapangan itu, ibu-ibu, anak-anak semua itu dibakarnya habis, lalu dia bertobat suruh mati, Allah terima nggak tobatnya? Allah sayang. Sudah begitu kejamnya. Padahal kalau manusia, maafin nggak kalau manusia? Coba kalau ada kiai, ya kiai kalian, lalu ditangkap, disiksa, dicincang-cincang, dibakar-bakar, ya. Lalu apa kata kalian?
itu orang tidak mungkin diampuni Allah, pasti masuk neraka jahanam. Kan gitu kan? Kejam banget. Tapi kata manusia begitu. Tapi Allah bilang apa? Kalau dia bertobat, aku sayangi. Bayangkan Allah maha pengampun. Sampai orang begitu kejam pun Allah ampuni kalau bertobat. Fir'aun aja ampun, hampir-hampir diampuni. Malaikat Jibril aja itu yang ngasih itu. Ustaz, menurut Umar bin Khattab tidak boleh mewarnai masjid dengan warna kuning, merah karena akan timbul fitnah. Maksudnya fitnah itu apa? Karena warna merah itu warna yang tidak disukai, ya, warna yang disukai oleh setan. Jangan warnai masjid warna merah. Merah menyala maksudnya ya. Kalau merahnya redup nggak apa-apa. Itu kan Umar, bukan hadis. Kalau pas marah lagi puasa, apakah mengurangi pahala? Iya, marah di bulan puasa itu mengurangi kesempurnaan puasa. Jangan marah, ya. Tapi jangan pula bikin orang marah. Yang bikin orang marah dapat kekurangan ibadahnya seperti yang marah. Saya pernah dengar seorang mengatakan untuk menentukan harinya puasa kita harus mengikuti pemerintah karena kita berada di negara kita. Iya, ikut pemerintah. Dalam konsep Islam pemerintah itu dulu satu, ya, seluruh dunia itu pemerintah satu. Nah sekarang ini cara Islam pemerintahnya banyak. Jadi semua masalah berbeda terus karena masing-masing menetapkan egonya. Kalaupun kita ingin, sebenarnya dulu ada konferensi negara Islam namanya OKI. Seluruh dunia Islam dulu tahun 85 sidang. Mereka memutuskan untuk menentukan Ramadan di negara-negara yang Islam, Malaysia, Indonesia, Brunei, Kuwait, Mesir, yang malamnya sama, maka menentukan Ramadan dan Idul Fitrinya sama. Itu ketentuan hasil musyawarah OKI. Apa OKI? Organisasi, ya, Countries Islam, Office of apa? Islamic Countries. Negara Islam itu hasil keputusan tahun 85. Diperkuat lagi keputusan itu tahun 90-an. Tapi masing-masing negara malah melanggar kesepakatannya masing-masing. Apakah saat berumur 9 tahun sudah diwajibkan puasa? Kalau sudah haid wajib, kalau belum. Ada yang 9 tahun haid. Haidnya 9 tahun. Dari sekarang sampai 9 tahun ke depan haid terus. Apakah ketika bulan Ramadan ada yang menggibah itu mengenai pahala puasa? Jelas. Ghibah itu bahkan bisa membatalkan kalau sampai keterlaluan, ya. Dosa besar. Tidak puasa saja ghibah dosa besar, apalagi puasa. Puasa itu makanya kita banyak-banyak baca Quran, zikir dan doa supaya tidak banyak menggibah. Lagi puasa menggibah, banyak diam puasa itu, diamnya zikir dan baca Al-Quran. Jadi banyakkan dengan murojaah dan banyakkan baca Al-Quran. Jadi sedikit berbicara. Boleh nggak menggabungkan hari puasa Daud dengan puasa Senin Kamis? Ya kalau kalian sudah rutin silakan, sunnah dengan sunnah. Ya nggak boleh wajib dengan sunnah. Orang baru masuk Islam, habis itu dia keluar lagi dari Islam, dosa nggak? Dosa, murtad. Masih Islam keluar lagi, hanya boleh 3 kali, ya. Dalam surah apa itu? An-Nisa. 3 kali, kalau sudah 3 kali maka jelas kafirnya, nggak bisa lagi masuk Islam. Kalau puasanya tidak diqada lalu dia meninggal, agar tapi sang ahli waris tidak mengetahui apakah ia berdosa. Ia berdosa yang tidak mengkodo itu. Ahli warisnya tidak, kan tidak tahu. Jadi kalau orang tidak berpuasa, misalnya dia tidak puasa hari ke-15 sampai hari ke-21, 6 hari tidak puasa, mati dia, meninggal ya mati. Maka dia itu tidak bisa mengqadha, kan, meninggal. Berarti dia tidak punya waktu mengqadha, jadi puasanya tidak diqadha. Maka dia hanya berfidyah. Saya gini, dia bukan 6 hari, dia masih hidup sampai Syawal, sehat ya kan? Harusnya dia mengqadha, kan? Ya enggak? Ternyata belum sempat dia mengqadha, dia meninggal. Dia sehatnya itu sebulan.
setelah puasa masih hidup sehat sebulan. Artinya dia gunakan itu untuk mengkodok. Dia tidak mengkodok, fasomahu walihu, maka dipuasai oleh wali, ahli warisnya. Kalau jelaskan wallahu fi auni abdi madama abdu fi auni akhihi. Nah ini sudah sering saya ulang. Allah akan selalu menolong orang lain kalau orang menolong orang lain. Kalau manusia menolong orang akan ditolong Allah. Jadi kalau kalian ingin ditolong Allah, cepat banyak menolong orang lain, pasti ditolong Allah. Apakah Allah itu pencemburu? Kalimat maksudnya Allah pencemburu itu kalau ada mengangkat Tuhan selain Allah, Allah cemburu, Allah murka. Syirik dosa terbesar yang tidak akan diampuni. Cemburu maksudnya adalah menjadikan ada Tuhan selain Allah. Iya kalau begitu. Tak boleh dijadikan ada Tuhan selain Allah. Ada pencipta selain Allah. Ada yang mengatur, membentukkan diri selain Allah. Tidak boleh ada keyakinan seperti itu. Bagaimana kalian puasanya agar diberikan hadiah oleh orang tua waktu saya kelas 2 dulu? Ya kalau masih kelas 2 ya umur 7 tahun ya bolehlah, tapi harus belajar. Semua niat karena Allah. Nanti orang kasih hadiah, alhamdulillah karena Allah dapat hadiah. Dari umur berapakah manusia mulai berpuasa? Saat balir, yang laki-laki mimpi banjir, yang perempuan datang bulan atau datang matahari. Kalau haidnya malam berarti datang bulan. Kalau haidnya siang berarti datang matahari. Hari apa saja yang dilarang puasa? Kenapa dilarang puasa? Hari Raya Idul Fitri yang kedua. Hari yang pertama, hari kedua hari Idul Adha, yang ketiga hari Tasyrik. Kenapa? Karena itu adalah hari makan minum, tak boleh puasa. Iya. Makanya kalau lebaran makan-makan. Apalagi Idul Adha, sate. Nggak mutus sate insya Allah kalau Idul Adha. Tapi tahun ini nggak tahu lah. Selama ini sate terus kambing. Hukum menjawab amin ketika khutbah kedua. Kalau doanya ya diambilkan doanya Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Tapi hukumnya ubah, enggak usah diteruskan juga enggak apa-apa. Kalau ada perbedaan tanggal puasa mestinya ikut yang mana? Ikut yang ru'yah alamiah, ru'yah internasional. Apa hukumnya ketika ada orang makan di depan orang puasa Ramadan? Itu ditangkap gitu ya. Ditangkap kemudian disuruh bertaubat. Nanti ada tuh sanksinya ya. Saya belum bacakan itu di kitab fikih sunnah, banyak itu. Dalilnya bagaimana orang yang tidak berpuasa kalau dia mampu, itu lebih jelek daripada penzina dan peminum khamar. Ya sudah. Tadi boleh kita menggabung. Ini saya sebut satu aja, gitu ya. Nih, ini hadis Imam Bukhari Muslim, riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmizi dan lain-lain juga Imam Bukhari. Man aftar yawman min Ramadan fi ghairi ruksatin, rakhasa Allahu lahu lam yaqdi anhu siyamad dahri kullihi. Poin somahu. Siapa yang tidak berpuasa sehari saja tanpa rukhsah, tanpa sakit, nggak bisa diqadha selama-lamanya, sekalipun dia mempuasakan sepanjang masa. Kalau Zahabi, Imam Zahabi berkata, wa ainal mu'minin muqarrarun, menjadi ketetapan semua orang beriman, anna man taraka shaum, siapa yang meninggalkan puasa Ramadan bila maradin, tanpa sakit, tanpa uzur, fa innahu syarrun minaz zani, dia lebih nista daripada penzina, wa mudminul khamar, dan lebih durhaka dari minum khamar. Bal yashukun, bahkan mereka menolak fi islamihi, keislamannya, wa yazunnuna bihi zindiqah, dan menuduh mereka zindik, walil hilal, dan ateis, komunis. Tuh, ini nanti kita bahas, tapi kita berdoa dulu. Dulu saya pernah puasa, tapi setengah hari sampai jam 12. Dilanjutkan apakah boleh? Sekarang kamu sudah balik, nggak boleh lagi. Dulu waktu kelas 2 SD yang setengah hari itu bukan puasa, itu belajar puasa.
Gak apa-apa. Tapi sekarang anak-anak luar biasa, ada yang masih TK sudah sampai sore ada ya. Itu bagus. Cara gimana? Caranya dialihkan perhatiannya, bikin mainan, main tiba-tiba ada azan aja ya. Tapi mainan yang bermanfaat. Tapi kalau sekarang gimana ya? Mainnya main game, ini susah. Main game sekarang itu banyak iklan. Lagi sedang game ada iklan muncul. Tahu iklan munculnya perempuan. Sering begitu sekarang game-game di online itu. Misalnya dia menang level 1 keluar iklan apa? Iklannya perempuan. Nah makanya gamenya permainan yang di bentuk fisik aja, mobil-mobilan atau yang lain. Hah? Waktu habis. Wah, sekarang ya. Waktu habis. Demikianlah hari ini pendahuluan tentang Ramadan. Insyaallah kita lanjutkan besok. Kalau anak-anak semua kita fikih sunnah di bawah. Kamu punya? Yang kelas 7 kamu punya? Kelas 11 punya? Kelas 9? Ya nanti di fotokopi lah. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan sampai bulan Ramadan bisa memasuki bulan ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah nanti pada Isya kita akan live streaming lagi. Kita akan tampil lagi dengan jemaah dari Masjid Fatimah Zahra dan formatnya lebih banyak dari awal. Kalian nanti habis Isya langsung bikin forum ini kayak biasa ini. Ya. Kenapa saya hadir ke kalian? Karena ilmu itu untuk kalian juga nanti. Dicatat yang penting-penting. Jadi mulai 7:30 sampai 8:30. Ya, via Zoom. Zoom 40 menit ya. Nanti kalau habis waktunya di tahun baru ya, suruh ikut lagi setelah itu. Terima kasih sekalian dan Bapak Ibu yang di rumah. Mudah-mudahan faedah manfaat. Semoga kita siap semuanya mengisi Ramadan dengan amal terbaik kita. Mohon yang sebesarnya terima kasih. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.